Nabi Yakub alaihissalam di dalam ayat ini mengatakan, laula tufannidun, itu pun kalau kalian tidak menuduhku lemah akal. Kalau kalian tidak menuduhku lemah akal, kalian pasti membenarkan ucapanku. Ada bau Yusuf di sekitar sini. Bisa dipahami? Innaka lafi dhalalil qadim. Ya, sesungguhnya engkau berada dalam kesalahan yang dulu. Apa kesalahan yang dulu? Menuduh putranya, ya, menuduh putranya tidak percaya. Laula tufannidun, mengapa kalian tidak, sekiranya kalian tidak menganggapku orang yang lemah akal. Karena selama ini putra-putranya selalu menghubungkan itu, Yakub sebagai orang yang lemah akal, lemah ingatan dan sebagainya. Qalu tallahi innaka lam fi dhalalikal qadim. Qalu tallahi innaka lam fi dhalalikal qadim. Ya. Qalu tallahi innaka lam fi dhalalikal qadim. 1, 2, 3. Bo-nya dimaksimalkan. Bo. Bukan do. Enggak ada do. Dola salah. Bo. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Lagi. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. 1 huruf saja kita perbaiki hari ini. Dha. Ghairil maghdubi alaihim waladh. Bukan waladh. Beda kan bunyinya? Waladh itu do. Sementara waladh bo. Turunin bo. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dhalalikal qadim. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. 1, 2, 3. Kalau saya hapus hafal? Qalu tallah innaka lafi dhalalikal qadim. Nah, kalau kita sederhanakan ada 6 potong lah atau 5 potong. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
Selesai 95. 95 ini pendek. Kalau kita mapping 95 itu paling bawah. Kalau kita Quran begini, ya. Nah, 95 itu yang paling sini. Ya. Maka berarti kita balik paling atas sebelah kanan berarti 96. Udah hafal itunya aja dulu. Ya, hafal itu aja dulu. Oh, 95 selesai nih. Halaman sebelah kiri. Halaman sebelah kiri. Paling bawah 95. Berarti kita harus balik lembaran Quran. Paling atas berarti 96. Hafal posisi dulu lah, hafal posisi. Falamma anja al-basiru maaf kalau spidol merah bisa kelihatan dari belakang? Ngelihat nggak? Spidol merah lebih gampang dihapus, kalau hitam agak sulit. Ya. Falam ma an ja al basyiru. Oke. Ini ya. Ini ayat 96 ya. Ayat 96 ini pendekatannya adalah pendekatan iman. Itu adalah pendekatannya adalah pendekatan iman. Falamma maka ketika lamma artinya ketika Ja'a ini kata kerja, basyiru ini subjek. Basyir itu artinya orang yang membawa kabar gembira. Yuk kita bedakan basyir dengan basir. Betul? Berarti ada dua di sini yang kalau kita tidak teliti membacanya akan kedengarannya sama. Basyir basyirun, kedua basirun. Ini shin, ini sad. Basyir ini dari kata busyra. Kabar gembira. Sehingga basyir artinya orang yang membawa kabar gembira. Falamma maka ketika anja al-basyiru pembawa kabar gembira itu datang. Faham? Falamma maka ketika anja al-basyiru pembawa kabar gembira itu datang,
Oke, sekarang kita luruskan dulu di sini. Yang pergi menemui Yusuf dan sudah mendengarkan semua cerita Yusuf, banyak kan saudara-saudaranya kan? Saudara-saudara Yusuf. Tapi di sini disebut cuma satu orang. Siapa orang ini? Disebut oleh Al-Quran Al-Bashir, pembawa kabar gembira. Kalau seandainya tadi misalnya ada saudara-saudara Yusuf yang pergi ke Mesir, ketika itu bersama ada 6 orang, maka berarti baju Yusuf, bisa dipahami? Baju yang diberikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya ini berarti ada pada salah Faham maksud saya? Gitu. Kalau ada 6 orang, ini kan nggak mungkin 6-6-nya megang ini. Misalnya saya ke sana, ya udah, bu adik yang pegang deh. Jadi supaya kita bisa memahami, di sini Bashirnya di satu orang. Falamma, maka ketika ja'al bashiru, maka ketika pembawa kabar gembira itu datang, alqahu, alqa yulqi, alqa yulqi mudhari'nya. Ini asal katanya dari kata laqiya, liqa, bertemu. Pertanyaan lanjutannya, dia mengusapkan. Terjemahnya mengusapkan kan ya? Ya, kan kalau artinya dia mempertemukan. Mempertemukan. Nyanya ini kembali kepada ayat 93 kalau saya tidak salah. Izhabu biqamisi hadza. Faham? Iya, berarti hu ini kembali kepada gamis, komis. Sahabat Quran yang dirahmati Allah. Apa yang kita bisa lihat di sini? Kalau di ayat 93-nya kita nggak faham, maka dapat dipastikan nggak mungkin bisa memahami ayat ini dengan baik. Kenapa? Karena mencari ini hu, kata ganti ini kembalinya kemana? Alqahu, dia mengusapkannya. Dia di sini siapa di sini? Ala wajhihi, kepada wajahnya. Pertanyaan saya, alqa, dia mengusapkan siapa di sini? Yakub. Ala wajhihi, kepada wajahnya. Kemungkinan ada dua. Ada Bashir, disinilah kita menemukan terjadinya perbedaan dalam memahami. Alqahu, dia mengusapkannya. Siapa yang mengusapkannya itu? Bisa Bashir, pembawa kabar gembira tadi, atau bisa Yakub. Di sini ala wajhihi, kepada wajahnya. Wajhihi, wajahnya. Kalau di sini dia, maka di sini juga dia.
Coba di terjemahan diartikan siapa yang mengusapkan? Ada yang punya terjemahan? Ya? Wajahnya Yakub, ya. Sekarang yang alqahu, dia meletakkannya. Nah, yang jadi soal sekarangnya dianya. Saudara Yusuf. Kemudian saudara Yusuf ini yang mengusapkan. Oke? Iya, jadi paham nggak maksud saya? Jadi ayat ini memberi peluang, kalau kita tidak punya dasar lain, ayat ini berpeluang kalau ada yang menerjemahkan dia yang membawa kabar gembira tadi yang mengusapkan ke wajahnya. Nyanya itu Yakub, wajihihi jelas wajah ya, wajah Yakub. Atau kedua, dianya di sini adalah Yakub sendiri. Nah, dari sini kita bisa paham berarti, oh inilah biasanya yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan dalam menterjemah. Tapi kalau kita lihat ayat 96 ini, di sini tidak disebut ada Yakub. Coba kita ulang lagi. Falamma, maka ketika anja al-Bashir, pembawa kabar gembira itu telah datang, alqahu. Nah, yang paling dekat adalah dia di sini adalah Bashir. Berarti salah seorang dari saudara-saudara Yusuf. Maka saya sebut tadi, kalau yang pergi ke Mesir itu ada 6 orang, berarti baju Yusuf itu ada pada salah satu. Orang yang memegang baju Yusuf itu disebut sebagai Bashir, pembawa kabar Faham? Ini kita sudah ngambil bagian dalam proses menterjemah. Gitu. Itulah bedanya tadabbur dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya kan kita tinggal terima mentah. Iya? Kita tinggal terima mentah. Ini terima jadi maksud saya. Terima matang. Kalau ini barang mentah, kita olah bersama-sama. Sehingga ketika kita lihat terjemahan, oh gitu. Jadi harapan saya dari tadabbur ini, ketika ibu baca terjemahan, maka yang keluar dari sininya, oh, paham? Sekarang kalau baca Quran sudah ada O-nya belum? Sudah ada O kan? Oh, ini innaka, sesungguhnya engkau, hum mereka, ulaika mereka itu, haza ini, zalika itu, oh. Nah, O-nya itu dari O kecil sampai O besar. Semakin banyak ilmu kita, O-nya semakin gede. Paham? Nah, saya berharap oh gitu. Oh, lapang di sini. Benar nggak? Ibu rasain ketika kita menyebut oh, lapang di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada hasil setiap Ahad datang ke Assalam. Betul? Saya yakin ibu kalau nggak ada hasil di sini nggak bakalan datang lagi. Hasilnya dua. Hasil dari segi ilmu, hasil dari segi pahala. Pahala nggak usah kita bahas. Orang tadabbur nggak pernah bahas pahala. Yang dibahas orang tadabbur dalam pahala, dia berharap pahala lebih banyak. Kalau orang dapat 10, gimana dia dapat 100? Itu orang tadabbur itu. Ya? Sepakat ya? Yang mengusapkannya adalah Bashir. Ala wajhihi, kepada wajahnya. Nyanya di sini tidak ada kemungkinan lain, yaitu Yakub. Iya. Nah, unsur mukjizatnya adalah fartadda basira.
Fartadda, maka dia kembali. Irtadda. Fartadda, maka dia kembali. Basira, melihat. Itu unsur mukjizatnya. Ya. Kalau kita melihat tadi unsur sami'na wa ata'na. Walaupun ini punya ruang untuk dibahas secara ilmiah. Ini bisa dibahas secara ilmiah, tapi kemampuan kita nggak nyampe ke sana. Maka kita cukup sami'na wa ata'na. Itu. Bagi orang yang punya ilmu ini bisa dibahas ini. Ketika baju Yakub tadi diusapkan oleh baju Yusuf, ketika baju Yusuf diusapkan oleh Bashir ke wajah ayahnya, apa? Oke, kita balik lagi untuk menguatkan. Apa yang menguatkan keyakinan kita kalau yang mengusapkan itu adalah Bashir? Ayat 93. Ya kan, ayat 93 kan? Benar, itu dia. Luar biasa. Jadi untuk menguatkan, kalau seandainya tadi 96 itu kita fahami terpisah, maka alqahu ala wajhihi, ada dua kemungkinan. Yakub yang mengusapkan sendiri atau Bashir yang mengusapkan. Tapi ketika dihubungkan dengan 93, karena yang 93 tadi adalah dapat perintah dari izhabu biqamisi hadza. Pulanglah kalian dengan bawa baju ini. Kemudian fa'alquhu ala wajhi abi. Usapkan ke wajah bapakku. Nah, gitu. Jadi menguatkan. Berarti yang mengusapkan di sini adalah Bashir. Siapa Bashir itu? Orang yang dapat perintah langsung dari Nabi Yusuf. Iya? Bisa dipahami? Fartadda basira, maka dia kembali melihat. Kita lihat tafsir lain. Yakub tidak bisa melihat setelah Nabi Yusuf hilang, kan? Betul? Ketika Nabi Yusuf masih bersama Yakub, Nabi Yakub masih bisa melihat, kan? Nah, salah satu di antara penyebab tuduhan saudara-saudara Yusuf ini, karena Yakub banyak nangis. Ya, karena Yakub banyak nangis, akibat banyak nangis itu akhirnya penglihatannya hilang. Itu. Tapi kalau kita balik lagi melihat memahami begini. Orang yang tidak melihat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu peluang keburukan. Saya ulang. Orang yang tidak melihat, maaf kasarnya buta, itu artinya Allah tutup salah satu pintu keburukan bagi dirinya. Peluang buruk. Nah, sekarang coba kita nalar. Nabi Yakub kan sehari-harinya bersama putra-putranya ini. Sementara Yakub tahu yang mencelakai Yusuf adalah saudara-saudaranya ini, kan? Kalau seandainya dia melihat setiap hari, dia melihat anak-anaknya yang dia yakin itulah mencelakai Yusuf, apa nggak tambah kesel tuh? Faham maksud saya? Kita nggak suka dengan seseorang, marah dengan seseorang, tapi tiap hari dia aja yang dilihat.
Apa enggak tambah? Jadi kalau saya melihatnya di situ, ya, Allah sayang kepada Yakub, apapun itu penyebab kebutaannya, Allah sayang kepada Yakub, Allah tutup ini. Allah tutup ini. Supaya dia jangan melihat terus itu kelakuan putra-putranya tadi. Allah tutup salah satu hal yang negatif yang bisa masuk dari dirinya. Kedua, ini skenario Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini skenario Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Nabi Yusuf dapat dari mana? Dapat ilmu dari mana? Kalau nyembuhin bapaknya yang buta itu pakai bajunya. Betul? Nah, ini saya bilang tadi. Ini kan kembali, ini persoalan-persoalan kuasa Allah. Itu. Dari sini kita bisa meyakini bahwa balik lagi Yasin, iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Udah. Makanya Quran itu satu surat dengan surat yang lainnya yashuddu ba'duhum ala ba'din. Satu surat dengan yang lain, ayat dengan yang lainnya itu saling menguatkan. Dia sebagai satu kesatuan. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu satu kesatuan. Ya Pak. Menarik pertanyaannya. Pertanyaan ini sebenarnya sudah terjawab di awal-awal surat kita bahas ini. Tapi tidak salah untuk kemudian kita ulang lagi. Pak, kita sama-sama punya anak ya. Yang namanya orang tua pasti sayang sama anak, betul nggak? Ya, itu dulu nih harus lurusin. Yang namanya orang tua pasti fitrahnya sayang kepada anak. Gitu. Tapi kemudian dari anak-anak kita, kemudian itu berbeda-beda. Perbedaan sikap, perbedaan karakter, perbedaan perlakuannya kepada kita. Nah, perbedaan sikap, perbedaan karakter, perbedaan perlakuannya kepada kita, kira-kira berpengaruh nggak kepada sayangnya tadi? Sayang tetap sayang. Saya contohkan begini, kalau kita punya anak 3, betul, semua orang tua harus memberikan rasa yang sama kepada anak-anaknya, betul? Tapi tunjuk tangan, ibu yang punya anak lebih dari 2. Betul nggak kalau kita misalnya secara tanpa sadar seakan-akan melebihkan salah satu, betul nggak? Menurut mereka, menurut kacamata mereka. Dan kadang-kadang menurut kacamata mereka itu benar juga, karena kadang-kadang kita condong ke situ. Padahal orang tua nggak ada yang namanya membeda-bedakan. Saya punya anak 4. Kalau sudah disebut anak yang nomor 3, ya pasti aja anak kesayangan. Perasaan ayah keempat-empatnya anak sayang ayah kok. Ayah sayang kok. Beda ya. Wah, mereka nih jelasin sikap saya. Yang kadang-kadang tanpa saya sadari gitu loh. Bukan ingin memperlakukan spesial, bukan. Beda ya. Kalau kami minta sesuatu ke ayah, belum tentu dikasih. Pasti alasan ntar ya nak kalau sudah punya duit. Tapi kalau papau yang minta, ayah selalu punya duit. Paham gak maksudnya? Oh, kalian melihat dari sisi itu ya mungkin kali ya, mungkin gitu. Tapi, oke. Secara fitrah ayah tidak ingin membedakan kalian. Semua anak ayah dari yang pertama sampai yang 4 ayah sayang. Sekarang kalian pelajari. Mengapa ayah kalau ke papau, sikapnya ayah begitu? Papau itu orangnya nurut. Papau itu nggak pernah bantah.
Papa itu orangnya pinter. Ya udah, kalian harus dapat 3 itu juga biar pelakuannya sama. Ya? Iya. Kalau kita sistemnya dengan anak terbuka ya. Anak mengkritik kita, kita terima kritikannya, bener kok. Tapi kita seakan-akan memprioritaskan si Papau ini, itu bukan karena kita sengaja. Karena anak semua kita kasih kok. Gitu. Kemarin. Ini hari ini malam nanti pulang nih dari Surabaya. Ya? Ya. Beli tiket dong ya. Gitu. Karena saya tidak punya M-Banking, berarti kan kalau mau transfer kan ke ATM dulu. Saya suruh yang tua, Abad, tolong dong nak TF ke anak ke Papau 6,5. Iya, perasaan baru kemarin transfer 600 deh ya. Itu uang mingguan nak, yang 600. Nah ini 6,5 apalagi? Uang pulang, tiket kereta. Mahal amat kereta. Yang ekonomi cuma 350. Ngomong lagi si bundanya, Abad mana mau ayah ngasih anaknya yang ekonomi, pasti yang sampai ke bunda-bundanya pun sudah terbawa. Pokoknya kalau yang nomor 3 spesial. Wallahu a'lam. Ya. Itu hablum minan nas. Sekarang kita balik lagi dalam konteks kita dengan Allah. Betul nggak? Itu kan konteks orang tua dengan anak. Sekarang kita bawa ini cerita ini kepada Allah dengan hambanya. Hamba Allah ini banyak. Pasti ada yang spesial di hadapan Allah. Siapa yang spesial itu tadi? Yang baik, yang berprestasi, yang nggak suka bantah. Oke, betul? Nah, mudah-mudahan kita dapat tempat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kata kuncinya. Nah, pasti ada sesuatu. Ada sesuatu. Ini ntar pasti nih, kalau udah nyampe di Senin pasti nggak bakalan boleh naik Gojek. Pasti disuruh naik Grab car ini Papau. Kalian udah seuzon aja sama ayah. Ya jadi si Fauzia itu pertama itu tadi yang saya sebutkan ya. Mudah-mudahan Allah jaga konsisten istiqomahnya. Ya, dia ke orang tua nggak pernah protes. Dia minta uang 50, misalnya uang saya cuma ada 30. Nah 30 ya nak, nggak apa-apa nak. Ya nggak apa-apa ya. Kalau yang lain nggak protes, kok cuma 30 sih? Paham nggak? Gitu. Kok cuma 30 sih? Gitu. Kalau ini nggak protes. Nah berarti kembali. Ini contoh. Pada dasarnya ya, kembali ke pertanyaan Bapak tadi, kenapa? Ya karena perilaku mereka sendiri. Satu, kedua, di saat itu yang paling kecil adalah Yusuf sama Bunyamin. Gitu. Ini kita cara memahaminya. Di saat itu karena saudara-saudara Yusuf ini dari lain ibu kan? Ibunya meninggal. Ibunya sudah meninggal. Kemudian menikah lagi Yakub. Lahir 2 orang. Yusuf dan Bunyamin. Dalam kondisi masih kecil, ibunya meninggal lagi. Oke? Berarti single parent. Kalau yang ini udah gede-gede, pastilah perhatian Yakub lebih kepada yang 2 kecil-kecil ini. Ya mungkin Bunyamin lebih kecil dari Yusuf, mungkin makannya harus diperhatikan, disuapin. Kalau kita jadi anak yang kecil, masih kecil makan disuapin, masa yang gede ngiri? Masa yang gede mau disuapin? Gitulah, ya, gitu. Jadi satu itu faktor pertamanya. Nah kedua tadi karena hubungannya dengan perilaku anak-anaknya, ya, wallahu a'lam. Tapi kita kembalikan tadi, kalau ini konteksnya hablum minan nas, hubungan kita dengan Allah, gitu. Berarti yang membuat kedekatan seseorang kepada Allah itu adalah tadi baik,
berprestasi, sami'na wa ata'na, enggak pernah ngeluh. Ini kita dikasih hujan, ya hujan lagi dah. Kasih panas, ya panas lagi. Ini kalau bahasa kitanya, lu maunya apa sih? Ya, kalau bahasa manusia, lu maunya apa sih? Dikasih hujan, ngeluh, dikasih panas, ngeluh. Wallahu a'lam. Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah, ini kita baca ahad depan. Tapi sudah difahami ya? Belum, hari ini tanggal 22. Ahad depan masih 29. Iya? Gitu. Ya? Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.